Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelnya Pilot Si Geger, guys. Hari ini tanggal berapa Bapak ini? Tanggal 10 Bulan, November tahun? 2025. Tahun 2025, guys. Ingat karena ada yang janji bayar utang tanggal 10, makanya saya ingat tanggal. Biasanya sih nggak pernah ingat. Utang siapa tuh Bapak ini? Teman-teman lama, Hmm, udah 3 tahun utangnya. buset. Aduh. Berarti kalau ngelihat video ini mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu Bapak Edi ya. Amin, amin. Tersampaikan bagi orang-orang Yang merasa punya hutang dan seluruh di Indonesia yang punya hutang segera dibayar. iya. Aslinya hutang itu nggak dibawa mati. Iya. Kalau mati mau udah nggak usah bawa apa-apa. Cuma kadang-kala yang hutanginya tuh inget aja. Iya ya. Ngomong-ngomong sehari-hari kesibukannya Bapak Edi selain mencalo ini apa hobinya nih? Kalau saya kesehariannya itu berdoa. Jadi berdoa tidak dengan lisan, kadang dengan pikiran, dengan badan, itu salah satu bentuk berdoa. Cuma lebih baiknya berdoa itu dalam hati, karena hati itu bersih. Iya. Kalau mulut kan sering keluar kata-kata kotor. Tuh, kalau badan kan sering terkena kotoran. Nah, kalau hati nggak pernah tuh kotoran. Betul. Ya hati juga yang kotor mah hati secara fisik, tapi kalau batin mah enggak, insya Allah bersih. Di agama manapun, di kepercayaan dan keyakinan manapun, pasti tujuan utamanya itu memperbaiki hati. Nah, hati itu akan penuh dengan keilmuan ketika kita belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari sekolah, belajar dari teman, dari guru, bahkan belajar dari murid. Jadi pengalaman yang paling berharga apa? Guru yang paling berharga itu apa sih? Guru yang paling berharga itu kesadaran. Jadi diri kita tuh sadar. Nanti juga itu bukan pengalaman ya Pak. Bukan pengalaman. Kadang ada banyak pengalaman tapi nggak punya kuncinya. Yang utama kunci pengalamannya. Yang salah dikuasai untuk tidak berbuat kesalahan lagi. Yang benar itu ditingkatkan. Cuma kadangkala menurut kita benar tapi belum tentu benar menurut orang lain atau menurut ajaran lain. Ada istilah benar sendiri atau benar cari dewek cara wong Indramayu mah. Ngomong-ngomong, by the way ini Baswa ini nggak disuruh minum nih Pak. Ini tangannya lagi. Ngomong-ngomong, diminum kopinya. Diminum Pak ya. Ini kopi terbaik sekecamatan ini. Kopi hitam. Bapak Edi udah pernah belum minum kopi Bali? Belum saya. Yang ada coko grandulnya yang di kunyah-kunyah itu rasanya enak banget. Wah, patut dicoba itu guys. Dulu saya pernah disuguhin sama Om Bayu. Dia kan orang Bali. Disuguhin pakai kopi Bali, enak banget Bapak Edi. Mantep. Inang sabunai gitu. Kata orang Batak, mantap kali. Mantap kali. Roti. Konon katanya Bapak Edi, kalau orang yang hobinya burung, itu orangnya bersabar, sayang sama istri. Kalau hobinya otomotif, orangnya begitu agak tulus, tapi suka cuek, tapi dia sayang. Bener apa enggak itu Bapak Edi? Ya kalau hidup sebenarnya kata orang Jawa ada 5 wo. Iya. 5 o. Pertama itu garwo. Garwo itu pasangan hidup, istri atau suami. Yang kedua griyo. Apa itu Bali? Griyo itu rumah di tempat tinggal. Pasti kalau ketemu kawan lama atau kawan baru, ya pasti yang ditanyain udah punya istri belum atau udah punya suami belum. Nah yang kedua tinggalnya di mana? Itu biasanya garwo, griyo, turonggo. Jadi ini kalau nggak salah ya, turonggo itu kayak semacam
Turunggo itu kayak semacam apa ya, jabatan lah atau pekerjaan ya. Bisa jadi turunggo juga kendaraan. Iya, kendaraan hidup. Iya. Curigo itu kendaraan kalau nggak salah ya. Kukilo itu hobi. Jadi kalau kita punya hobi ya yang positif, ya insya Allah panjang umur, jadi nikmat. Kalau masalah tensi kesabaran tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau sering hadapi ya nggak bisa dikatakan sabar. Iya. Yang setahu saya seperti itu. Jadi nggak ada klasifikasi hobi burung, sabar, penyayang istri. Hobi burung yang penyayang istri ada, istri orang tapi. Kalau hobi pemancing tuh, menurut sosiologisnya sepengetahuan Bapak itu seperti apa sih Bapak itu? Nah, kalau pemancing itu biasanya tergantung, kadang konteksnya tuh ada yang lebih ke ngilangin stres, suntuk, gabut lah kalau kata orang-orang zaman sekarang mah. Biasanya seperti itu. Orang tua zaman dulu bilang, ada yang bilang pemancing itu orang malas, jangan gitu, orang mancing itu orang malas kerja, malas ini, malas itu. Ya kalau lagi mancingnya sih malas lah. Iya. Kalau mancing terus kan, tapi kalau lagi nggak mancing mah, jadi bukan orangnya, aktivitasnya, aktivitas mancing, aktivitas burung, ya itu malas. Malas bekerja, tapi kalau lagi kerja ya kerja. Jadi kalau menurut saya sih orang mancing tuh bagus melatih sabar. Nah, begitu. Gitu. Jadi intinya hidup itu harus sehat, sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi, sama sehat mendidik diri dan keluarga. Ya insya Allah nanti bangsanya tuh jadi bangsa yang beradab. Jadi peradaban bisanya bagus tuh bukan karena golongan dan agama, itu karena rasa pri kemanusiaan dan pri kebinatangan, maksudnya begitu. Ditambah lagi dengan ajaran agama dan saling menghargai sesama perbedaan agama. Mantep lah, semoga bangsa kita nanti menjadi bangsa yang luar biasa di mata dunia. Amin, mudah-mudahan. Insya Allah 2040 anak cucu kita berarti ya, menikmati kita, menikmati kejayaan peradaban Indonesia yang luar biasa. Oke guys, berarti kita kesini nih terutama hampir di kakak laki-laki saya silaturahmi sambil cek keadaan, hobinya apa, hobinya burung guys, burung. Setiap manusia hobinya beda-beda guys. Ada yang mancing, ada yang suka otomotif, ada yang suka modifikasi, ada yang suka dan lain sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih. Jakarta ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.